Meskipun kode Da Vinci mungkin tidak memiliki tingkat misteri yang sama dengan kode Da Vinci, memecahkannya bisa memberi perlindungan penting terhadap potensi pencurian. Kode ini terdiri dari serangkaian catatan dan peringatan samar yang digunakan para pencuri untuk saling berkomunikasi, memperingatkan komplotan mereka soal risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi ketika menargetkan properti tertentu. Dengan memahami dan memecahkan kode Da Vinci, kita sebagai orang awam bisa efektif melindungi rumah dan barang-barang dari para penyusup, memastikan keamanan, dan bisa lebih tenang. Lihat ini, jembalang taman yang lucu. Nah, jika itu bukan milikmu dan kamu tidak menempatkannya di taman, itu berarti kode Da Vinci. Polisi memperingatkan soal tren mengkhawatirkan yang melibatkan penempatan jembalang Natal di taman. Ini bukan hadiah, dan sengaja ditempatkan di sana. Jembalang ini dapat digunakan oleh pencuri sebagai pertanda rumah sedang kosong. Jadi, kamu harus selalu waspada dan mengambil langkah pencegahan untuk mengamankan propertimu. Beberapa pihak berwenang melaporkan komplotan pencuri berantai di Fairfax County, Virginia, membobol rumah-rumah menggunakan karangan bunga dan cat semprot. Rupanya seorang wanita sering datang dengan membawa bunga, tapi jika tidak ada yang membuka pintu, dia akan kembali ke mobil. Kemudian, dua pria mendobrak masuk dan mencuri barang-barang seperti perhiasan dan uang tunai. Mereka berusaha tidak ketahuan dengan merusak dan menutupi kamera CCTV rumah. Para pencuri menggambar simbol-simbol rahasia di jalan untuk berkomunikasi dengan yang lain soal potensi target. Simbol-simbol ini menunjukkan apakah sebuah rumah itu mewah, pernah dirampok, atau tidak memiliki barang berharga. Yang mengkhawatirkan, simbol-simbol ini juga bisa menandakan apakah ada wanita rentan yang tinggal di rumah tersebut atau apakah penghuninya penakut atau mudah tertipu. Petugas kepolisian berhasil memecahkan makna di balik beberapa simbol ini. Sebagai contoh, tanda X menunjukkan sebuah rumah merupakan target bagus, sementara tanda X di dalam lingkaran berarti tidak ada barang berharga di dalamnya. Huruf D kapital yang dicoret menandakan bahwa membobol rumah itu terlalu berisiko. Sementara 5 lingkaran membentuk bintang menunjukkan properti milik orang kaya. Simbol tambahan bisa menunjukkan apakah sebuah rumah dilengkapi sistem alarm atau pernah dirampok. Tanda-tanda tadi bukan satu-satunya hal yang harus kamu perhatikan. Waspadai tamu tidak dikenal yang mungkin terlihat mencurigakan saat mengetuk pintumu. Jika mereka tidak bisa menunjukkan identitas yang sah atau memberi alasan kuat untuk datang, sebaiknya tetap waspada. Berhati-hatilah terhadap siapapun yang mengaku dari perusahaan utilitas tapi tidak bisa menunjukkan kartu identitas asli. Mereka mungkin punya motif tersembunyi untuk masuk ke rumahmu. Penting untuk tetap waspada dan sadar akan sekitarmu, terutama menyangkut orang-orang yang mungkin berkeliaran di sekitar tempat tinggalmu. Tetaplah waspada terhadap siapapun yang terlihat berlama-lama di sekitar rumahmu, menuliskan sesuatu yang mencurigakan, atau sekedar mengamati propertimu dengan seksama. Perilaku ini bisa menjadi tanda bahaya bahwa seseorang sedang memantau pergerakan dan aktivitasmu untuk mencari kelemahan atau kerentanan dalam pengamanan rumahmu. Pastikan untuk melaporkan perilaku mencurigakan apapun kepada pihak berwenang dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri dan propertimu dari potensi ancaman. Selain itu, berhati-hatilah terhadap orang yang mengaku dari lembaga survei atau sedang melakukan riset pasar. Meskipun beberapa survei mungkin asli, penipu bisa menggunakan ini sebagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang keamanan dan rutinitas rumahmu. Waspadai kelompok peminta sumbangan yang mungkin terlihat lebih tertarik dengan rumahmu daripada kepercayaan atau sumbanganmu. Ini bisa jadi tanda potensi penipuan. Selain itu, waspadai juga kendaraan tak dikenal di lingkunganmu, karena mereka mungkin sedang mencari target. Jika kamu mendapati kotak suratmu penuh selebaran atau brosur yang tidak diinginkan, ini bisa jadi pertanda ada yang mengawasi rumahmu atau mencoba mengumpulkan informasi. Pencuri mungkin akan coba membuat kecelakaan palsu untuk mengelabuimu agar meninggalkan rumah. Berhati-hatilah dan jangan tertipu. Jika ragu, selalu hubungi 112. Selain itu, waspadalah terhadap panggilan telepon aneh di mana peneleponnya hanya diam. Jika menerima telepon berulang seperti ini, bisa jadi ini tanda rumahmu sedang diincar oleh pencuri yang ingin tahu
apakah kamu ada di rumah. Menemukan brosur pizza atau koran di bawah keset juga bisa berarti bahwa rumahmu sedang diintai. Jika dibiarkan semalaman, ini bisa memberi kesan kepada calon penyusup bahwa rumah tersebut kosong. Pastikan untuk menyingkirkannya segera setelah pulang ke rumah. Salah satu penjahat yang dulu paling dicari di negaranya, Adrian Pritchard, kini bertekad untuk membantu orang-orang menghindari pembobolan rumah seperti yang pernah dilakukannya. Pritchard menghabiskan 1 dekade terlibat dalam aksi kriminal, melakukan ratusan perampokan yang dimulai saat ia masih kecil. Lebih dari 20 tahun setelah dibebaskan dari penjara, Pritchard yang kini berusia 50-an ingin membagikan wawasannya tentang cara mencegah kejahatan seperti yang pernah ia lakukan. Pritchard dan rekan-rekannya melakukan pengintaian di siang hari dan membobol properti di malam hari, menggunakan berbagai teknik untuk masuk ke rumah dan tempat bisnis tanpa terdeteksi. Selain itu, dia terkadang melakukan tindakan tidak menyenangkan. Misalnya, dia membuat rumah korban berantakan sebagai pernyataan pembangkangan. Saat ini, Pritchard tinggal di Hawke's Bay bersama ketiga putrinya dan berkomitmen untuk membantu orang lain agar tidak menjadi korban perampokan. Belajar dari pengalaman masa lalunya, ia menawarkan saran berharga untuk melindungi rumah, seperti memasang kamera pengawas, menjauhkan benda-benda dari jendela, dan menghindari tempat yang umum digunakan untuk menyimpan kunci cadangan. Selain itu, Pritchard menekankan pentingnya Grendel, mengosongkan kotak surat dan memasang kawat berduri untuk pengamanan tambahan. Melalui upayanya untuk mengedukasi pemilik properti, dia berusaha mencegah orang-orang mengalami kejahatan yang sama seperti yang pernah dia lakukan pada orang lain. Pulang ke rumah yang bersih dan rapi setelah berlibur selalu melegakan. Tapi penting untuk diingat bahwa rumah yang benar-benar bersih dapat memberi sinyal kepada calon pencuri bahwa tidak ada orang di rumah. Biarkan beberapa barang tergeletak seperti meja setrika dengan setumpuk pakaian yang belum disetrika agar terlihat seperti kamu baru keluar sejenak dan bukan pergi untuk waktu yang lama. Selain itu, jangan pernah memposting tentang liburanmu di media sosial dan disarankan untuk tidak menulis tanggal perjalanan di kalender yang terlihat karena dapat memberi waktu bagi para penjahat untuk beraksi. Untuk memberi kesan bahwa seseorang berada di rumah saat kamu pergi, mintalah temanmu untuk memarkir mobilnya di depan rumahmu atau membiarkan radio menyala dengan keras. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa meminta seseorang untuk menutup dan membuka tirai atau kerai agar terlihat ada orang di rumah. Selain itu, singkirkan tanda-tanda kepergianmu seperti amplop berlabel uang liburan dan mintalah teman untuk menata ulang barang-barang di rumahmu secara berkala. Sangat penting untuk menjaga rumah teman atau tetangga yang mungkin tidak dapat melakukannya sendiri karena sedang dirawat di rumah sakit atau pindah ke fasilitas perawatan khusus. Tugas sederhana seperti memotong rumput, memindahkan surat, dan bahkan membuang sampah sendiri bisa bantu mencegah pencuri datang dengan memberi kesan ada orang di rumah. Memperbarui tampilan rumah seperti mengganti tirai yang sudah pudar atau merapikan taman depan juga bisa bantu mencegah rumahmu dibobol. Nah, jika kamu melihat tanda-tanda ini atau merasa curiga dengan aktivitas dari rumah ke rumah, penting untuk menghubungi pihak berwenang untuk meminta bantuan. Selalu utamakan keselamatan dan keamanan rumah dengan tetap waspada dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Ingat, meskipun tanda-tanda ini tidak selalu berarti ada aktivitas kriminal, kamu tetap perlu mengambil langkah pencegahan.